Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fadilah dengan nomor NIM 20040010005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopsoni. Beberapa dari kita mungkin masih ada yang masih awam tentang jenis pasar ini dalam suatu kegiatan ekonomi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lengkap tentang pengertian monopsoni, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan pasar monopsoni. Yang pertama, pengertian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu kondisi yang mana suatu perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk, barang, atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Pengertian lain dari pasar monopsoni ini adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada satu pembeli saja, yang biasanya berupa satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal sehingga mereka menguasai pasar komoditas. Ada satu atau sekelompok pengusaha pada pasar ini yang menjadi pengendali pasar, yang membuat potensi persaingan menjadi kian tidak sehat. Yang kedua, faktor terbentuknya pasar monopsoni. Seperti yang sudah saya singgung sedikit, bahwa pasar monopsoni biasa terjadi di daerah industri hewan potong atau perkebunan yang mana para petani tidak memiliki hak dalam hal tawar-menawar harga. Sementara itu, faktor lain yaitu adanya pasar monopsoni yang tidak adanya pembeli antusias di pasar tersebut, lokasi produsennya yang sulit dijangkau, serta tingginya biaya operasional. Contoh dari adanya pasar monopsoni ini adalah pasar sayuran dan juga ternak sapi perah yang ada pada suatu daerah terpencil dan juga sulit untuk disalurkan ke tempat lain untuk menjual produk tersebut ke konsumen, sehingga membuat para petani dan peternak menjual produknya pada satu pembeli secara borongan atau dengan harga yang murah. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri pasar monopsoni. Seperti yang sudah sempat dibahas, bahwa pasar monopsoni adalah salah satu pasar persaingan yang tidak sempurna, yang mana di dalamnya belum bisa terorganisir secara baik. Ciri-ciri pasar ini antara lain yang pertama, hanya ada satu pembeli. Karena hanya ada satu pembeli saja pada pasar monopsoni, maka pembeli tersebut pun memiliki keuntungan dari sisi harga dan juga kualitas produk. Yang kedua, harga ditentukan oleh pembeli. Pihak pembeli memiliki kuasa penuh atas harga yang ada di pasar tersebut, sehingga tidak jarang harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang para petani harapkan. Namun mereka tetap akan menerimanya karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain. Meskipun pembeli menguasai harga tersebut, namun tetap ada ketentuan dan juga aturan yang di dalamnya harus bisa dipertimbangkan, seperti harus disesuaikan dengan harga pasaran yang ada. Yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Umumnya produk yang diperdagangkan pada pasar monopsoni adalah produk mentah yang mana pembeli tersebut nantinya akan menjual produk tersebut ke pihak lain. Yang keempat, pendapatan yang tidak merata. Umumnya pasar ini sering sekali tidak ada ketidakadilan, yang mana pihak produsen atau petani tidak mempunyai peran dalam hal menentukan harga dan akan sulit berkembang karena produk yang mereka jual dibeli dengan harga yang murah. Sebaliknya, para pembeli akan mendapat keuntungan yang banyak dari kedua pihak, yaitu dari produsen atau petani dan dari konsumen yang membeli produk tersebut darinya. Yang terakhir, sering terjadi perselisihan. Perselisihan yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual dalam pasar ini sudah dianggap hal yang biasa. Kondisi tersebut tentu saja terjadi karena harga yang diajukan oleh pihak pembeli sangat jauh dari harapan para penjual, sehingga mereka merasa sangat dirugikan. Perselisihan juga terjadi karena adanya pihak ketiga seperti
pihak pemerintah yang belum mengatur harga produk antara kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni yang harus kita ketahui. Antaranya yang pertama, kelebihan pasar monopsoni yaitu kualitas barang yang terjamin. Dalam pasar monopsoni ini kekuasaan penuh dikendalikan oleh pihak pembeli. Untuk itu para pedagang di dalamnya harus mampu memenuhi keperluan konsumen mereka, baik itu dari sisi kualitas ataupun dari harganya. Selanjutnya, meningkatnya kreativitas dan adanya inovasi baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pedagang jika ingin memperoleh keuntungan yang tinggi dengan biaya produksi yang rendah adalah dengan meningkatkan inovasinya pada bidang bisnis yang mereka kerjakan dan juga pada produk yang mereka mampu hasilkan. Lalu, kemudahan menentukan harga. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang menentukan harga produk pedagang adalah pihak pembeli. Untuk itu, para pembeli akan sangat mudah untuk menentukan harga di pasar monopsoni. Terakhir, jalur distribusi yang lebih lancar. Pihak pembeli yang ada pada pasar monopsoni ini akan melakukan perdagangan dengan sistem borongan atau grosir. Untuk itu, jalur penjualan dalam hal perdagangan tidak akan bisa berkurang. Sementara itu, proses produksi akan terus berlangsung. Kelemahan pasar monopsoni ini yang pertama, tidak adilnya perilaku pembeli. Seringkali pihak pembeli mengajukan harga tanpa mempertimbangkan kondisi yang sedang dialami oleh pihak pedagang atau dalam kondisi ekonomi yang para pedagang alami. Yang kedua, pihak pembeli tidak memperdulikan penjualan. Hal tersebut pastinya akan merugikan pihak penjual karena pembeli tersebut bersikap sangat egois saat membelanjakan keuntungannya. Ketiga, masalah ekonomi hanyalah tanggungan penjual saja. Pihak pembeli sangat jarang sekali mengalami masalah perekonomian dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka mempunyai kemampuan untuk bisa membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya saja. Larangan kegiatan pasar monopsoni ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pasar 18 Nomor 5 Tahun 1995. Merujuk pada ayat 1 tersebut, apabila operator ekonomi atau kelompok operator ekonomi mempunyai 50% saham pada jenis tertentu pada produk barang atau layanan yang dikendalikan, maka operator tersebut harus dicurigai sebagai pemilik kendali atas tanda terima pengirim atau menjadi satu-satunya pembeli pada pasar tersebut. Demikianlah penjelasan lengkap tentang pasar monopsoni. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa pasar monopsoni ini adalah pasar tidak sempurna yang memberikan paling banyak kerugian pada pihak penjual. Untuk itu, pihak pemerintah pun melarang adanya praktik pasar monopsoni ini di masyarakat. Nah, untuk itu lakukanlah kegiatan jual beli di pasar sempurna sehingga akan melahirkan keadilan bagi pihak pembeli dan penjual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.